Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrotunisa, NIM 2019 010097. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram saya yang mengenai komponen program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling mengandung 4 komponen pelayanan, yaitu yang pertama, pelayanan dasar, yang kedua, pelayanan responsif, yang ketiga, perencanaan individual, yang keempat, dukungan. Yang pertama, pelayanan dasar. Pengertian pelayanan dasar dimaksud bagikan proses pemberian dorongan kepada segala konseli lewat aktivitas penyiapan pengalaman terstruktur secara klasial ataupun kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka meningkatkan sikap jangka panjang cocok dengan sesi serta tugas-tugas pertumbuhan yang diperlukan dalam pengembangan keahlian memilah serta mengambil keputusan dalam menempuh kehidupannya. Adapun tujuan pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membangun konseli agar yang pertama, memiliki kesadaran tentang diri dan lingkungannya, yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Yang keempat, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Fokus pengembangan mencakup pengembangan meliputi A. Self-esteem, B. Motivasi berprestasi, C. Keterampilan pengambilan keputusan, D. Keterampilan pemecahan masalah, E. Keterampilan hubungan antar pribadi atau komunikasi, F. Penyadaran keberagaman budaya. 2. Pelayanan responsif. Pelayanan responsif ialah pemberian dorongan kepada konseli agar mengalami kebutuhan serta permasalahan yang menumbuhkan pertolongan dengan negeri, karena bila tidak lekas dibantu dengan memunculkan kendala dalam proses pencapaian tugas-tugas pertumbuhan. Adapun tujuan pelayanan responsif merupakan menolong konseli supaya bisa memenuhi kebutuhannya serta membongkar permasalahan yang dialaminya, ataupun menolong konseli yang dapat hambatan, kegagalan dalam menghadapi tugas-tugas perkembangannya. Tidak hanya itu pula, bagian upaya dalam menginvestasi permasalahan-permasalahan ataupun kepedulian individu konseli dapat dialami dikala itu berkenan dengan permasalahan sosial pribadi, karir, ataupun permasalahan pengembangan pembelajaran. Adapun fokus pengembangan, fokus pelayanan responsif tergantung pada permasalahan atau kebutuhan konseli. Perencanaan individual. Pengertian perencanaan individual dimaksud bagikan dorongan kepada konseli supaya sanggup merumuskan serta melaksanakan kegiatan berkaitan dengan perencanaan masa depan sumber pada uraian hendak kelebihan serta kekurangan dirinya, dan uraian hendak kesempatan serta peluang yang ada di lingkungannya. Adapun tujuan perencanaan individual bertujuan untuk membantu konseli agar yang pertama, memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, yang kedua, mampu merumuskan tujuan perencanaan atau pengelolaan perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Yang ketiga, melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskan. Adapun fokus pengembangan, fokus pelayanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. A. Akademik meliputi memanfaatkan
meningkatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pilihan jurusan, memilih kursus atau pembelajaran bertambah yang tepat, dan memahami nilai belajar secara tepat. B. Karir meliputi mengekspresikan peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan-latihan kerja, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif. Sosial pribadi meliputi pengembangan konsep diri yang positif dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif. 4. Dukungan sistem. Program ini membagikan support kepada konselor yang memperlancar penyelenggaraan pelayanan. Dukungan sistem ini meliputi yang pertama, pengembangan profesionalitas. Konselor secara terus-menerus berusaha untuk memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua, memberi konsultasi dan kolaborasi. Konselor butuh penyelenggaraan konsultasi serta kerjasama dengan guru, orang tua, staf sekolah, serta pihak di luar sekolah buat mendapatkan umpan balik tentang pelayanan dorongan yang sudah diberikan kepada para konseli. Yang ketiga, manajemen program. Suatu program pelayanan bimbingan serta konseli tidak bisa jadi kehendak terselenggara serta tercapai bila mana tidak mempunyai suatu sistem pengolahan yang bermutu, dalam makna dicoba secara jelas, sistematis, dan tertata. Terima kasih. Di sini saya dapat sampaikan, apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas atau kurang enak didengar, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.